Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya mengenai PPL3. Jadi, nah, jadi kasus ini, eh, pada kasus PPL3 ini kita mendapatkan diagnosa yaitu kanker payudara. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari definisi hingga tata laksananya. Secara definisi, kanker payudara atau CA mamae adalah keganasan pada payudara yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan juga jaringan penunjang jaringan penunjang payudara. Jadi bisa dari duktusnya, lobularnya maupun dari jaringan penunjang atau jaringan ikat dari payudara itu sendiri. Nah, secara etiologi dan juga faktor resikonya, kalau secara etiologi itu masih belum jelas karena pengungkap payudara ini masih dalam penelitian juga untuk apa sebenarnya yang penyebab pastinya masih belum diketahui. Untuk faktor resikonya dibagi menjadi dua, ada faktor yang bisa diubah dan juga faktor yang tidak bisa diubah. Nah, faktor yang bisa diubah adalah obesitas, perokok berat, terpapar karsinogen dan juga stres. Kalau faktor yang tidak bisa diubah itu seperti karena genetik, jenis kelamin, usia, riwayat kehamilan dan juga riwayat menstruasi. Nah, secara klasifikasi dan stadium, klasifikasi CA Mamae itu ada dibagi menjadi tiga, ada kanker payudara non invasif, kanker payudara invasif dan juga kanker payudara Paget disease. Nah, kemudian ada kalau yang non invasif ini kanker payudara yang jinak, kalau invasif ini yang ganas. Nah, untuk stadiumnya dibagi menjadi stadium 0, stadium 1, stadium 2A, 2B, 3A, 3B dan juga stadium 4 yang stadium akhir. Nah, untuk penegakan diagnosisnya ada anamnesis, pemfis atau pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Secara anamnesis pada kasus ditemukan keluhan utama yaitu ada benjolan payudara kiri disadari sejak 2 bulan yang lalu, ukurannya 10 cm, kemudian batasnya tidak jelas dan juga terfiksir. Nah, keluhan lain yang dikeluhkan oleh pasien juga ditemukan adanya retraksi, kemudian ada puting berkerut atau yang bentuknya seperti kulit jeruk, dan juga ada dimpling. Kemudian ada benjolan pada aksila kiri atau ada benjolan pada kelenjar limfanya, dan juga ditemukan berat badannya menurun yaitu 5 kg sejak 2 bulan terakhir. Lalu untuk status obstetrikusnya, pasien sedang hamil pertama dan tidak ada abortus dan ini hamil yang baru 12 hari, 12 minggu. Lalu riwayat keluarganya ditemukan tante dari ibu pasien menderita kanker payudara. Terus untuk riwayat lainnya juga ditemukan menstruasi sejak umur 9 tahun. Nah, jadi dari anamnesis ini kami lakukan pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik bisa dilakukan pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri atau enggak, atau juga bisa dilakukan pemeriksaan payudara oleh tenaga klinis atau tenaga medis atau sadanis. Nah, ini nanti pada pemeriksaan dua ini sebenarnya sama saja. Nanti dilakukan inspeksi dan juga palpasi pada payudara dan juga sekitar area payudara, baik kelenjar limfanya maupun di bagian payudaranya sendiri. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu bisa dilakukan USG payudara, mamografi, MRI, bone scan, fototoraks, USG abdomen dan juga pemeriksaan lab dan marker. Nah, untuk yang menjadi gold standar pada pemeriksaan penunjang kanker payudara itu adalah mamografi. Nah, pada kasus kita akan membahas bagaimana patofisiologi dan anatomi dan juga patofisiologi dari kanker payudara. Jadi secara anatomi kanker payudara itu yang paling sering terjadi itu di bagian duktus dan juga bagian salurannya atau di bagian duktus maupun bagian lobularnya. Nah, jadi dari faktor risiko mulai dari keluarga, demografi, baik umur, jenis kelamin, kemudian paparan estrogen yang berkepanjangan seperti nutiparis, menses yang dini, kemudian menopause lambat, usia yang lebih tua saat melahirkan pertama, kemudian riwayat kesehatan seperti kanker payudara sebelumnya atau karsinoma in situ, CIS, paparan radiasi, kemudian gaya hidup seperti mengkonsumsi alkohol, obesitas, merokok, ini semua dari semua faktor risiko ini bisa memicu namanya kanker payudara. Nah, kanker payudara ini bisa bersifat non-invasif maupun invasif. Nah, kalau secara non-invasif itu dibagi menjadi dua, ada ductus carcinoma in situ atau DCAS, dan juga karsinoma lobular in situ atau LCAS. Nah, kalau DCAS itu adalah sel-sel ganas yang terdapat dalam saluran payudara yang terdeteksi pada mamogram. Kalau LCAS ini adalah sel-sel ganas yang terdapat di dalam lobulus payudara yang terdeteksi pada biopsi yang dilakukan untuk indikasi lain.
Nah, sedangkan untuk yang invasif sendiri atau yang ganas sendiri itu ada karsinoma ductus invasif sekitar 80%. Ini kasus yang paling sering terjadi pada wanita. Kemudian yang terjadi pada kanker payudara, kemudian karsinoma lobar invasif itu sekitar 8 sampai 15%. Kemudian inflamasi karsinoma itu 8 sampai 15%. 8 sampai 15% dan juga penyakit Paget atau Paget disease itu 8 sampai 15% juga, dan ada juga jenis yang lebih jarang yaitu kanker payudara pria yang sekitar 1% doang, itu adalah limfoma sarkoma. Nah, kalau yang karsinoma ductus invasif yang 80% ini itu menyusup ke jaringan payudara di sekitarnya yang teraba jika besar atau terdeteksi pada mamogram. Nah, lalu kalau karsinoma lobar invasif itu juga menyusup ke jaringan payudara di sekitarnya, di sekitar payudara. Nah, 20% itu bilateral bilateral didiagnosis secara mikroskopik. Nah, kalau inflamasi karsinoma biasanya yang paling sering ini adalah mastitis. Nah, ini adalah karsinoma duktal yang menyerang limfatik, dermal dan juga bersifat agresif. Nah, nanti payudaranya ciri-cirinya itu ada payudara membengkak, merah, menghangat, ada POD orangnya atau adanya bentuk seperti kulit jeruk. Nah, untuk PJ disease ini dia adalah karsinoma duktal yang menyerang puting. Nah, dia berskala lesinya seperti eksim dan pada puting susunya atau pada nipple-nya. Nah, kalau untuk yang pada laki-laki atau pada pria, payudara pria adalah limfoma sarkoma, ini adalah kanker payudara pria yang biasanya karsinoma duktul invasif. Nah, didiagnosis pada stadium lanjut. Nah, hal ini cuma sekitar 1% doang. Kemudian kita akan membahas mengenai kanker payudara invasif karena hal ini yang paling sering terjadi pada pasien. Nah, jadi kanker payudara invasif ini bisa diakibatkan kanker payudara invasif ini mengakibatkan sel-sel ganas membelah dengan cepat. Kemudian bisa membuat invasi tumor dan juga nanti sel-sel tumor ini akan pergi ke metastase ke bagian-bagian tubuh yang lainnya. Nah, kita mulai dari sel-sel ganas yang membelah dengan cepat. Nah, sel-sel ganas yang membelah dengan cepat ini akan mengakibatkan sel pada saluran atau lobulus, sel ada pada saluran atau bagian lobulusnya. Jadi selnya bisa menyebar hingga di lobulus ataupun di struktus. Nanti saat palpasi teraba nodul yang padat yang keras. Nah, nodul yang padat yang keras ini biasanya nodulnya tidak tegas dan tidak jelas. Nah, nanti sel-sel yang ganas juga ini berpindah dari tempat asalnya. Nanti teraba di sekumpulan sel dengan batasan tidak beraturan. Nah, ini penampilannya akan terjadi seperti bintik-bintik pada mamogram. Jadi, kemudian kanker payudara juga ini bisa menginvasi ke tumor ke bagian seperti ligamen Cooper atau ligamen yang membentuk dan mendukung morfologi payudara normal dan juga saluran lactiferus di bawah puting susu. Jadi dari ligamen Cooper ini dia akan tertarik sebagai respon terhadap infiltrasi tumor yang menarik kulit payudara ke dalam. Nah, ini akan mengakibatkan dimpling pada kulit. Nah, kalau saluran lactiferus di bawah puting, kalau invasinya ke saluran lactiferus pada puting ini akan mengakibatkan relaksasi atau inversi puting dan juga debit puting yang biasanya unilateral, spontan dan juga unidaktal. Selain itu juga pada sel-sel tumor di lapisan kulit ini pada payudara melepaskan sitokin inflamasi yang akan menyebabkan vasodilatasi lokal pembuluh darah di bawah kulit yang akan membuat lebih banyak darah memasuki kulit payudara yang membuat tampak merah. Hal ini akan mengakibatkan eritema payudara difus. Nah, salah satu tumor yang menyusup ke saluran limfatik payudara ini akan mengakibatkan obstruksi drainase limfatik cairan intrastinal yang mengakibatkan cairan menumpuk di bawah kulit payudara yang akan membentuk seperti edema dan yang akan membuat kulit payudara seperti kulit jeruk. Nanti, nah ini kan ada stase dari awalnya, stase awal. Nah, stase lanjut itu kalau yang invasif tumor biasanya itu akan mengakibatkan otot pectoralis atau interkostal itu akan mengakibatkan tumornya akan nempel di situ dan nanti akan membuat nodulnya itu tidak bisa bergerak. Nah, juga pada stadium lanjut kulit payudaranya itu tumornya akan memasuki pembuluh darah. Jadi dari kulit payudara tumornya akan memasuki pembuluh darah yang akan membuatkan ulcerasi atau nekrosis kulit. Nah, juga pada stadium lanjut kanker payudara radang 1% dari semua kanker invasif. Nah, tahap akhir penyebaran sel tumor ke seluruh payudara mengaktifkan nociceptor lokal. Nah, nanti akan mengakibatkan nyeri pada payudara. Nah, seperti inilah patofisiologi dari kanker payudara. Selanjutnya, kita lanjut di bagian diagnosa banding. Nah, diagnosa banding pada kasus ini kita mengambil fibroadenoma, mastitis, limfoma, dan juga vagitisis.
Untuk yang ganas adalah budget disease. Sedangkan limfoma, mastitis, dan juga fibroadenoma ini biasanya jinak. Lalu untuk komplikasinya, kalau secara komplikasi bedah, itu bisa mengakibatkan infeksi, pendarahan, masalah kosmetik, seperti jaringan parut yang permanen, dan juga perubahan sensasi di daerah dada atau payudara di saat direkonstruksi. Kalau pada komplikasi kemoterapi, biasanya kalau setelah kemoterapi biasanya akan mengakibatkan mual dan muntah, rambut rontok, kehilangan memori, masalah kesuburan atau masalah menstruasi, dan juga neuropati. Nah, untuk komplikasi terapi hormonal lainnya itu bisa mengakibatkan keputihan dan juga impotensi pada pria, jika memang pria itu mengalami gangguan kanker payudara. Nah, untuk komplikasi lainnya yang biasanya lebih parah itu bisa mengakibatkan mestatase. Nah, mestatase ini bisa jadi kanker payudara ini bisa memetastase atau berpindah ke tempat lain seperti ke paru-paru, pleura, tulang. Tulang itu seperti ada tengkorak, vertebra, panggul, bisa menyebar ke adrenal, hati, dan juga bisa ke otak. Nah, jadi jadi kanker ini juga bisa mengakibatkan komplikasi atau gangguan neurovaskular, juga mengakibatkan fibrosis payudara, serta mengakibatkan kematian. Nah, untuk tata laksana sendiri dibagi menjadi dua, ada tata laksana lokal regional dan juga sistemik. Kalau lokal regional atau biasanya dilakukan pembedahan, itu bisa melakukan BCS dan juga mastektotomi, serta ada radiasi. Nah, mastektotomi ini ya dibagi menjadi tiga, ada yang bisa dimodifikasi, ada yang klasik dan juga ada yang eh, ada yang biasanya saja. Lalu untuk yang sistemik itu biasanya dilakukan kemoterapi, hormonal terapi, targeting terapi dan juga imunoterapi. Untuk prognosis dari pasien ini adalah dubia ad bonum karena ini masih karena secara TNM ditemukan tumornya adalah kategori tumor 3, nodulnya nodul 3 dan metatasenya tidak ada dan dia nggak menyebar ke organ-organ lain. Nah, karena tidak ada metastase atau dikatakan masih stadium 3C, ini masih bisa dibilang dubia ad bonum jika dilakukan tata laksana seperti mastektomi klasik ataupun mastektomi modifikasi. Nanti kalau sudah dilakukan mastektomi bisa saja pasien bisa baik, bisa dubia ad bonum, bisa bonum kalau dilakukan tata laksana baik karena masih belum ada namanya metastase ke organ-organ lain. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.